Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 1 APGMI tahun 2020 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Asmawati SAG MPDI akan menjelaskan mengenai materi sejarah pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Sebelum kami menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hamida yang akan menjelaskan materi ini, lalu kedua Indah Cendini Putri, ketiga Rodiah Nur Safitri. Materi pertama yaitu pendidikan pada zaman dahulu. Pendidikan pada zaman dahulu ini terdiri dari pendidikan sebelum kemerdekaan dan pendidikan sesudah kemerdekaan. Sebelumnya saya akan membacakan pendidikan sebelum kemerdekaan terlebih dahulu, yaitu yang pertama pada zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman purba adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, dan hidup bermasyarakat. Belum ada pendidikan formal, maka kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan mengenai agama. Jadi pada zaman purba ini, generasi muda diajarkan bagaimana mencari nafkah, membela diri dan hidup bermasyarakat, yaitu seperti bertani, lalu berburu di hutan. Kemudian, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Tujuan pendidikan umumnya agar menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri, dan membela negara. Dharmapala sangat terkenal sebagai guru Buddha yang dimungkinkan Candi Borobudur, Candi Mendut merupakan pusat-pusat pendidikan agama Buddha yang menghasilkan karya sastra yang bermutu tinggi oleh para empu atau pujangga seperti kitab Pararotan, Empu Kanwa, Negara Kartagama, Empu Sedah dan Empu Panulu, Arjuna Wiwaha dan Baratayuda, Empu Prapanca. Jadi pada zaman kerajaan Hindu-Buddha ini, generasi muda Indonesia itu diajarkan mampu hidup bermasyarakat, mampu membela diri mereka melalui kesenian bela diri seperti silat, dan membela negara. Selanjutnya, itu zaman kerajaan Islam. Pada umumnya, tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam ini untuk menghasilkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan berlangsung dalam keluarga dan lembaga-lembaga pendidikan seperti langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Masuknya kerajaan Islam ini dikirakan pada abad ke-14 melalui saudagar yang beragama Islam lalu disebarkan di tanah Jawa dengan jasa Wali Songo. Pada saat ini generasi muda diajarkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media-medianya yaitu seperti langgar, masjid dan pesantren seperti yang gambar kami cantumkan di slide ini. Selanjutnya yaitu zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Zaman Portugis dan Spanyol, mereka mendirikan sekolah yang kurikulumnya berisi pendidikan agama Katolik ditambah mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Jadi pada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol ini, pendidikan di Indonesia sudah mengenal itu cara membaca, menulis, dan berhitung. Lalu diajarkan juga yaitu mengenai pendidikan agama Katolik. Selanjutnya zaman kolonial Belanda. Kondisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua pada zaman kolonial Belanda, yaitu pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda sesuai dengan kepentingan dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Ciri-ciri pendidikan zaman itu adalah minimnya partisipasi bagi rakyat hanya untuk bangsa Belanda dan putra golongan priai. Lalu pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Jadi dapat disimpulkan pada zaman kolonial Belanda ini terdapat dua macam jenis pendidikan. Yang pertama yaitu yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda yang hanya bertujuan untuk kepentingan penjajahan mereka. Dan kedua itu pendidikan dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan. Lalu ciri-ciri pendidikan zaman ini juga bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan dan yang bisa bersekolah pada zaman ini itu hanyalah bangsa Belanda dan putra golongan priai. Jadi rakyat-rakyat biasa tidak bisa bersekolah pada zaman kolonial Belanda. Lanjut, itu zaman kedudukan Jepang.
Bangsa Indonesia berada pada kekuasaan pendudukan militerisme, implikasinya dalam bidang pendidikan Indonesia sebagai berikut. Tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Raya. Hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Terdapat jenjang sekolah, sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. Sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Jadi pada zaman kedudukan Jepang, sekolah itu sudah dibagi jadi beberapa jenjang. Ada namanya sekolah rakyat, sekolah menengah tinggi, dan perguruan tinggi. Dengan begitu, sistem pendidikannya menjadi lebih merakyat. Jadi semua jenjang masyarakat bisa melakukan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sesudah kemerdekaan ini dibagi lagi dengan beberapa masa. Yang pertama yaitu kondisi pendidikan periode 1945 sampai 1969. Kami cantumkan di sini gambar pada kondisi pendidikan periode 1945 sampai 1969. Yang pertama yaitu zaman revolusi fisik kemerdekaan. Jenjang pendidikan disempurnakan menjadi SMTP dan SMTA dan mulai mempersiapkan sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan menginstruksikan agar membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Rancangan undang-undang yang dihasilkan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Selanjutnya, peletakan dasar pendidikan nasional. Mulai tanggal 18 Agustus 1945, sejak PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya memuat Pancasila, implikasinya bahwa sejak saat itu, dasar sistem pendidikan nasional kita adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ketiga, demokrasi pendidikan. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950, pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. Jadi pada masa demokrasi pendidikan ini, pemerintah sudah menetapkan bahwa anak-anak yang berumur 8 tahun harus melakukan pendidikan. Keempat, lahirnya LPTK pada tingkat universiter. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, mendorong Profesor Muhammad Yamin mendirikan perguruan tinggi pendidikan guru atau PTPG. Atas dasar konferensi antar FKIP negeri seluruh Indonesia, maka Lembaga Pendidikan Tenaga Guru atau PGSLP, kursus B1, B2, dan PTPG diintegrasikan dalam FKIP pada universitas. Kemudian didirikan IKIP yang berdiri sendiri sebagai pindahan dari PTPG sesuai dengan Undang-Undang PTPG nomor 22 tahun 1961. Yang ketiga, lahirnya perguruan tinggi. Lahirnya perguruan tinggi pada tanggal 4 Desember 1961, lahir Undang-Undang nomor 22 tentang perguruan tinggi dengan prinsip Tridharma perguruan tinggi. Jadi pada saat ini perguruan tinggi sudah ada di Indonesia sesuai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 2 tentang perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu kondisi pendidikan pada PJP tahun 1969 sampai 1993. Selama kurun waktu pelita 1 sampai 5, pendidikan Indonesia mengalami banyak bahan dan kemajuan. Semakin mantapnya sistem pendidikan nasional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta sejumlah peraturan pemerintah yang menyertainya. Yang pertama yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai penjabaran, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan 8 peraturan pemerintah, yaitu yang pertama,
PP nomor 27/1990 tentang pendidikan prasekolah. Yang kedua, PP nomor 28/1990 tentang pendidikan dasar. Ketiga, PP nomor 29/1990 tentang pendidikan menengah. Yang keempat, PP nomor 30/1990 tentang pendidikan tinggi. Lalu kemudian diganti PP nomor 60/1999. Yang kelima, PP nomor 72/1991 tentang pendidikan luar biasa. Keenam, PP nomor 73/1991 tentang pendidikan luar sekolah. Ketujuh, PP nomor 38/1992 tentang tenaga kependidikan. Dan terakhir, PP nomor 39/1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional. Lalu pada zaman ini juga sudah ada yang namanya Taman Kanak-kanak. Pendidikan di Taman Kanak-kanak atau TK mengalami perkembangan yang cukup mengesankan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya orang tua, semakin menyadari akan pentingnya pendidikan prasekolah atau sebelum ke sekolah sebagai wahana untuk menyiapkan anak dari segi sikap, pengetahuan, keterampilan guna memasuki sekolah dasar. Jadi guna Taman Kanak-kanak atau TK ini yaitu untuk menyiapkan atau menanam sikap-sikap yang baik, lalu pengetahuan anak juga dan keterampilan sebelum memasuki sekolah dasar. Selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Prestasi yang sangat mengesankan yang dicapai selama PJP 1 ialah melonjaknya jumlah peserta didik pada SD dan MI atau Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya siswa putus sekolah dan angka tinggal kelas cukup tinggi. Untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia hingga minimal pendidikan SLTP, maka pada tanggal 2 Mei 1994, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan. Jadi, pada tanggal 2 Mei 1994, pemerintah sudah mencanangkan pendidikan dasar 9 tahun. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah, persoalan yang menonjol pada SLTA umum selama Pelita 5 adalah tentang mutu kelulusan yang terutama diukur dari kesiapannya untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. NEM atau UMPTN menunjukkan keragaman dalam mutu SLTA antara sekolah dan lokasi geografis yang berbeda-beda. Maka pada Repelita ke-6, upaya memperbanyak jumlah SLTA umum yang bermutu menjadi prioritas melalui pengembangan SMU Plus yang dilakukan melalui pergerakan peran serta masyarakat. Lalu pendidikan tinggi. PTN dan PTS atau perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sama-sama menghadapi tantangan mengenai rendahnya proporsi mahasiswa yang mempelajari bidang teknologi dan MIPA yang menimbulkan dampak negatif pada dunia kerja. Mengingat dosen memegang peranan kunci dalam peningkatan mutu, maka peningkatan kualifikasi dosen merupakan prioritas dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah. Pengembangan pendidikan luar sekolah diprioritaskan pada pemberantasan buta aksara melalui perluasan jangkauan kejar paket A. Hasilnya adalah semakin menurunnya jumlah warga masyarakat yang buta huruf. Jadi tujuan pendidikan luar sekolah ini untuk mengurangi atau menurunkan masyarakat Indonesia yang buta huruf dan tidak mengenal baca tulis. Selanjutnya, tantangan, kendala, dan peluang. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai tantangan. Belum mempunyai pendidikan mengimbangi perubahan struktur ekonomi dari pertanian tradisional ke industri dan jasa. B. Masih rendahnya relevansi pendidikan. C. Masih belum meratanya mutu pendidikan. D. Masih tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas.
E. Masih banyaknya kelompok umur 10 tahun yang buta huruf. F. Masih kurangnya peran serta dunia usaha dan pendidikan. Lalu yang kedua itu kendala pendidikan. Yang pertama adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Karena kemiskinan dan keterbelakangan, banyak generasi muda Indonesia yang tidak mampu bersekolah. Yang B itu terbatasnya guru yang bermutu. Kurangnya pengajar pendidik yang menyebabkan terjadinya kendala pada proses mengajar di sekolah. Yang C yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, seperti gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan, lalu kurangnya fasilitas yang terdapat pada suatu sekolah. Yang terakhir, manajemen sistem pendidikan yang belum secara terarah menuju peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Ketiga peluang. Keberhasilan wajib belajar 6 tahun yang memberi landasan bagi pelaksanaan wajar 9 tahun. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin luasnya sarana komunikasi, semakin tersebar luasnya lembaga pendidikan negeri dan swasta, lalu adanya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan landasan yang kokoh bagi pendidikan nasional. Selanjutnya, yaitu pendidikan pada masa sekarang atau era global. Setelah diamati, nampak jelas bahwa yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Penyebab rendahnya mutu pendidikan adalah masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Kondisi pendidikan masa kini banyak dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, arah pendidikan kurang jelas. Hampir 1 dekade terjadi perubahan kurikulum pendidikan secara berulang-ulang, sehingga munculnya kata-kata uji coba dan kelinci percobaan, merupakan bukti nyata dari ketidakstabilan sistem pendidikan di Indonesia. Maka dapat disimpulkan arah pendidikan di Indonesia ini kurang jelas, karena bergonta-gantinya kurikulum setiap tahunnya, sehingga banyak yang mengatakan bahwa siswa itu sebagai bahan kelinci percobaan atau uji coba. Kedua, pendidikan sebagai barang mahal. Pendidikan sebagai barang mahal artinya pendidikan yang berbasis hanya dikategorikan saja tanpa seimbang dengan kenyataan dan hanya untuk sebagai bahan bisnis. Orang akan tertarik pada sekolah-sekolah yang berbasis sehingga biayanya pun pasti mahal. Maka sekolah pun dijadikan ajang bisnis. Selanjutnya, penyelewengan dana. Pihak sekolah berlaku tidak adil atas hak peserta didiknya. Dana untuk keperluan sekolah banyak yang dikorupsi oleh para pihak sekolah, sehingga sistem atau struktur sekolah pun tidak tersalurkan dengan baik dan banyak kekurangannya. Dengan penyelewengan dana ini, sarana dan prasarana sekolah juga banyak yang terhambat. Lalu, pendidikan tidak merata. Pendidikan Indonesia ini dikatakan tidak merata, yaitu ketika di kota pendidikannya sangat bagus dengan fasilitas dan sarana prasarana yang bisa dikatakan lengkap. Tapi ketika kita masuk ke daerah pelosok, seperti bangunan sekolah, yaitu sarana dan prasarananya masih kurang memadai untuk melakukan pengajaran pada pendidikan di daerah pelosok. Contohnya itu seperti bangunan yang udah mulai roboh, lalu genteng yang bolong seperti bocor pada saat hujan, dan kurangnya meja-meja belajar atau kursi yang diperlukan untuk para murid melakukan belajar mengajar di sekolah. Lalu, kurang penghargaan pada guru atau dosen. Kurangnya penghargaan pada guru atau dosen. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas yang kurang.
Guru yang kurang profesional dalam mengemban pengajarannya dan tidak sesuai dalam sistem pemberian pembelajarannya. Itu yang disayangkan pada kondisi pendidikan pada masa kini. Lalu kurangnya juga guru yang mengajar sehingga menghambat kondisi pendidikan pada masa sekarang. Selanjutnya, akibat dari hal tersebut dikarenakan adanya politisi pendidikan, yakni kepentingan dari beberapa pihak, baik itu oleh pengambilan kebijakan, gurunya, tenaga pendidiknya, dan para siswanya. Contohnya adalah pengambilan keputusan tentang warna seragam atau jaket yang akan digunakan kontingen suatu daerah disesuaikan dengan bendera partai politik yang berkuasa di daerah tersebut. Lalu selanjutnya, overspesialisasi maksud saya, yaitu berarti sesuatu yang sering disesuaikan dengan fungsi dalam lingkungan tertentu yang tidak memiliki kemampuan untuk menanam perubahan tersebut. Misalnya yang sering kita temukan pada masa sekolah yaitu guru yang sarjana pendidikan fisika mengajar materi pembelajaran mengenai seni budaya, itu sudah dinamakan overspesialisasi. Lalu yang ketiga yaitu sekularitas pendidikan. Sekularitas pendidikan secara garis besar yaitu sebuah ideologis yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Dengan semakin menyempitnya peran agama seperti ini yang terjadi saat ini pun, sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa sekularisme sedang menancapkan kukunya di negeri ini. Jadi maksudnya atau intinya yaitu pendidikan dan agama itu dipisah atau berdiri terpisah, tidak disatukan. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Perkembangan zaman saat ini telah menuntut setiap negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam kancah global. Namun, dunia pendidikan Indonesia masih banyak memiliki kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Beberapa faktor kendala pendidikan di Indonesia disebabkan karena keterbatasan akses pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru yang dinilai masih kurang. Untuk mengurangi kendala pendidikan yang terjadi di Indonesia, Kemendikbud memberlakukan kurikulum 2013 mulai tahun 2014. Kurikulum 2013 berfokus pada penguasaan pengetahuan yang kontekstual sesuai daerah dan lingkungan masing-masing. Kurikulum tersebut menitikberatkan penilaian siswa pada 3 hal: sikap, jujur, santun, disiplin, keterampilan, melalui tugas praktek atau proyek sekolah, dan pengetahuan keilmuan. Pada kurikulum 2013 ini juga, yang lebih aktif yaitu siswa. Jadi siswanya diharapkan lebih aktif, mulai itu bertanya, lalu melakukan tugas praktek atau proyek sekolah. Baiklah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa komen di kolom komentar video ini, atau bisa komen di Google Classroom dengan kelas Ibu Asmawati SAG MPDI dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Mohon maaf atas kekurangan dari video ini dan salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.